Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini episode ketiga podcast Carmilla. Tadi sore terus malam kita kejar banget ini karena memang hari ini kedatangan seorang wanita cantik. Kalau kita bilang wanita udah kayak berumur ya, gadis lah ya. Terus juga umurnya juga masih muda banget, 22 tahun. Aduh, kalau dengar suaranya, jangankan yang cowok, saya juga seneng. Tapi hebatnya bisa ngaji. Nah, ngaji dengan tajwid udah mulai dari tahun 2018. Bahkan sebenarnya dari SD sudah ikut lomba pengajian, sering dapat juara 1 di level kota. Dan gadis ini, wah kalau dibilang gadis nggak enak juga ya. Kita bilang apa ya? Remaja yang satu ini berasal dari kota Dumai. Nah ini komplit banget semua yang berbakat anak muda dari Riau. Nah kali ini yang malam ini adalah dari Dumai. Assalamualaikum Ima. Waalaikumsalam Camilla. Ya, gimana Ima? Apanya yang gimana nih? Seneng nggak diundang hari ini? Wah luar biasa ya, apalagi diundang sama Kak Mila ya kan? Iya, kenapa tuh luar biasanya? Iya luar biasa, nggak nyangka lah Ima kan diundang dengan seorang anggota dewan. Waduh. Ima ini pernah ngaji di HUT ke-7, berapa ya waktu itu HUT Riau yang terakhir ya? 74 tahun. Tapi Ima jadi pengen dengerin Ima tuh ngaji. Bisa nggak ya ngaji di awal ini ya, pembukaan dulu? Oh boleh. Iya. Langsung aja ya? Iya. Oke. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul aliyyul azim. Waduh, sejuk banget nih Ima. Nyari pahala hari ini ya. Hanya dengar 1 ayat sampai 3 ayat aja udah pahala. Itu 1 surat. Al-Kautsar. Waduh, bagus banget. Ima, siapa sih yang ngajarin ngaji sampai sebagus itu? Atau memang udah otodidak apa orang tua? Ya, sebenarnya dari awal tuh tentu punya ilmu dasar seperti tajwid. Nah, itu tuh memang pada dasarnya orang tua yang ngajarin dulu. Terus dari orang tua baru dikasih guru privat. Nah, jadi waktu kecil itu dari kelas 3 SD itu dikasih guru privat. Kemudian setelah dari guru privat baru berguru dengan guru-guru yang lain. Nah, seperti itu, Kak. Kalau idolanya Ima untuk ngaji ini yang untuk level nasional di Indonesia siapa? Banyak sih sebenarnya. Kalau level nasional itu ada Kak Mastia Silaluhu, ada Salman Amrillah, banyak sih Kak sebenarnya. Karena mereka kan punya khas tersendiri yang patut ya. Nah. Tapi kalau misalnya tadi ngaji, terus sekarang kuliahnya tentang agama Islam juga atau gimana? Kalau Ima ngambilnya di apa Kak? Visipol. Visipol. Jurusan Administrasi Publik di Universitas Riau. Universitas Riau. Tapi alhamdulillah sekarang udah selesai. Oh, alhamdulillah, selamat ya. Yeah. IPK-nya kayaknya bagus deh nih. Iya, alhamdulillah ya kan. Iya. Kemarin IPK-nya 3,74. Nah, tuh. Makanya biasanya kalau kita ya karena ini kan berhubungan dengan agama, biasanya tuntutannya juga lebih disiplin ya, seperti itu.
Ima, kayaknya sih kalau dengan kondisi kayak gini, lingkungan di keluarga gimana ya? Maksudnya itu dibesarkan itu memang setiap hari harus mengaji, setiap malam keluarga ngumpul atau setiap malam Jumat atau apa supaya suasana agama di rumah itu dapat atau gimana? Ada nggak ininya? Ya ada sih, karena pada dasarnya keluarga Ima ini di belah ibu, di belah Umi Ima tuh memang orangnya orang agamis gitu kan, orang religius. Jadi kami memang waktu dulu itu udah menerapkan maghrib mengaji. Kalau sekarang kan populernya dengan maghrib mengaji kan Kak. Nah, jadi dari dulu kami udah hidupkan itu gitu. Jadi setiap habis sholat maghrib datang tuh kawan-kawan ramai ke rumah ngaji kami sama-sama gitu Kak. Terus setelah itu malam Jumat kami yasinan. Nah seperti itu. Memang sudah jadi ini ya kebiasaan waktu masih kecil gitu. Tapi sekarang lagi bukan maksudnya lagi trennya banget tahfiz. Ya tahfiz. Nah kalau Ima melihat tahfiz ini dengan kita mengaji dengan irama ini, mana yang lebih kira-kira menurut Ima yang ini lebih prioritas atau mungkin agak ininya lah gitu? Kalau dibilang lebih baiknya itu tentu lebih baik tahfiz ya kan Kak, karena orang tahfiz ini kan di akhirat kelak akan mempersiapkan mahkota untuk kedua orang tuanya. Nah kalau sementara kan kalau qari'ah dan qari ini kan hanya mengeksplorkan seni mereka dalam bertilawah. Nah jadi kalau menurut Ima lebih baik yang tahfiz daripada ini. Tapi walaupun kayak gitu kan kita juga senang juga ya dengerin ngaji kayak gitu, bawaannya nyaman karena yang mengaji ataupun mendengar kan sama-sama dapat pahala. Terus kalau misalnya mulai dari SD sampai sekarang terus juara 1 tingkatnya, sampai juga pernah di kalau tidak salah pernah sampai ke Malaysia juga. Iya. Itu ikut event seperti apa kok bisa sampai bergabung ke situ? Iya, jadi waktu itu Ima alhamdulillah mewakili Indonesia dari DMDI Riau. Nah DMDI internasional itu, DMDI itu singkatan dari Dunia Melayu Dunia Islam. Jadi Dunia Melayu Dunia Islam itu mengadakan event musabaqah tilawatil Quran. Nah, Ima baru dapat sebagai Johan itu pada tahun ini Kak, bulan 5 kemarin. Nah, jadi awalnya itu memang Ima mewakili Riau. Nah, jadi dari Indonesia itu ada 13 provinsi yang mewakili Indonesia. Nah, dari Malaysia gitu juga ada beberapa provinsi yang mewakili negara Malaysia gitu. Pas waktu itu di umur berapa tuh? Umur 20 tahun sekarang. Oh, berarti masih baru-baru juga ya waktu itu eventnya. Jadi waktu SMP sama SMA pernah juga ke Malaysia. Hanya saja pada waktu itu ini tingkat siswa gitu. Cuma yang internasionalnya gitu, tidak umum. Kalau yang IMA kemarin ini kan umum. Jadi tidak ada batasan umurnya gitu, Kak. Jadi setiap cabang tuh mau berapapun umurnya, mau dia paling muda, mau dia paling tua, tetap sama, hanya satu cabang. Gitu. Tapi udah sering-sering ngaji, kok malah ngambil jurusannya kebijakan publik? Kenapa tuh? Karena gimana ya Kak? Iya, jadi gimana ya? Ya sebenarnya kemarin tuh Ima udah konsultasi sama orang tua. Boleh sambil minum kok Ima. Oh iya. Kita santai-santai aja. Aduh dingin. Terus? Oh enggak, kalau Korea nggak boleh minum dingin ya? Sebenarnya sih boleh Kak, cuma tergantung dari waktunya aja kapan. Lagi ini malam lagi ya? Iya. Terus? Lagi batuk juga kan. Oh iya. Jadi Kak. Kenapa tuh? Kok malah kebijakan publik? Iya, jadi kemarin tuh Ima udah ngambil udah minta solusi sama orang tua. Mi, Ima mau kuliah nih, mau bilang gitu kan. Bagusnya Ima ambil apa ya, mau bilang gitu kan. Jadi Umi sarannya ke ranah itu, ke ranah politik itu. Jadi yaudah. Oh berarti nanti ke depan mau ada lebih berkecimpung di dunia politik? Insya Allah Kak, asik banget. Tapi emang nggak tahu ya, karena kan apa yang kita rencanakan belum tentu
sesuai dengan kenyataannya kan. Iya benar sih. Tapi paling tidak kita dengan berbagai macam-macam ilmu ini kan lebih wawasan kita juga lebih luas, tidak aja agama tapi kebijakan publik kan apa juga yang dibutuhkan sekarang. Sama kakak juga ngambil kebijakan publik, jadi biar tahu lah apa kebijakan-kebijakan yang kira-kira bermanfaat untuk masyarakat banyak. Kita bisa menilai mana-mana yang kurang ataupun yang harus diperbaiki dari setiap kebijakan gitu. Karena kan kehidupan ini berubah terus, ya kan? Tapi emang biasanya nih kalau orang yang bisa ngaji itu bisa nyanyi ya? Iya, dia bisa nyanyi, tapi tidak pandai menyanyi gitu kan. Dia bisa nyanyi bener aja ya. Memang benar. Merendah diri dia. Memang bisa nyanyi kan, tapi tidak pandai dalam menyanyi. Kira-kira lagu agama apa nih? Mungkin agak lebih berbau-bau religi. Lagu Opik ya paling ya. Boleh? Yang apa aja? Cahaya Hati. Boleh. Bikin mainkan nih. Iya. Udah siap mendengar? Saksikan nggak tuh? Oke, yang refnya ya kayak Allah Rahman, Allah Rahim, Allahu ya Ghaffar ya Nurul Qalbi, Allah Rahman, Allah Rahim, Allahu ya Ghaffar ya Nurul Qalbi. Asik. Sampai ini pengennya terus aja mah, jangan ini stop. Tapi bagus loh, maksudnya ngaji oke, nyanyi oke, terus juga belajar juga nggak harus di bidang agama juga kan, tentang kebijakan publik. Nah memang kita lagi perlunya orang seperti ini, artinya bisa ada keseimbangan untuk itu. Kalau misalnya di bidang agama seperti ini emang kan udah mulai pelan-pelan jarang nih orang ke arah ke sana ya. Mungkin sekarang mungkin ada sih kayak misalnya kalau cerita agama ustazah kayak ada ustazah Oki dan lain ya. Nah kalau Qori'ah ini kan sepertinya kurang apa ya, kalau kita bilang kurang di anak-anak muda itu jarang dibicarakan gitu. Kalau menurut Ima nih gitu, gimana sih kira-kira biar bisa anak-anak muda sekarang ini mulai belajar mengiramakan lagu, karena mengiramakan lagu untuk mengaji ini kan banyak macam, tidak seperti gaya Ima tadi, mungkin ada gaya-gaya lain gitu. Banyak. Ada nggak ininya mungkin masukan atau ke anak-anak muda gitu? Masukan tentu ada. Nah jadi cara kita itu yang pertama tadi kan kakak tanya kan tentang gimana sih sebenarnya cara Ima buat mengenalkan seni tilawah itu ke anak-anak muda sekarang gitu kan. Nah caranya itu dari diri kita sendiri. Jadi dimanapun kita berada, misalnya kita kan selalu tuh kayak ada dengar azan. Nah dari situ kita bisa juga ngikutin. Nah, kok bisa enak gitu Mas suaranya. Nah, gitu. Tentu dari situ kan bisa menimbulkan ketertarikan seseorang. Nah, kemudian selain itu kita kan juga punya sosial media kan, Kak? Iya. Nah, jadi di sosial media itu rasa Ima juga kuat pengaruhnya bagi anak-anak muda sekarang. Nah, jadi dari media sosial itu Ima bikin semacam potongan ayat yang Ima iramakan, kemudian Ima posting atau Ima unggah di Instagram Ima. Jadi di situ ya alhamdulillah banyak yang support gitu kan, banyak yang mendukung. Kok bisa sih Kak? Gimana sih tipsnya? Gini. Jadi melihat dengan yang Ima unggah tadi itu tentu akan ya itu tadi menimbulkan pertanyaan, Kak gimana sih caranya bisa kayak gini, apa sih tipsnya, gimana sih caranya biar suaranya kayak gini Kak, butuh berapa lama sih prosesnya Kak, gitu. Oh tapi Ima ini kalau nggak salah guru juga di SMP Al-Azhar ya. Yeah. Itu selama itu anak-anak SMP ini kan anak yang baru tumbuh dari SD ya, kita bilang transisi lah ya untuk ke teenager. Itu apa ya perbedaan dengan anak dulu sama anak sekarang yang kan pastinya mereka sibuk dengan gadget karena bukan anak ponpes kan, artinya masih umum lah gitu. Sementara Ima mengajarkan ngaji di sana, itu apa ya beda ininya kelihatan? Kalau dari Ima ya bedanya tuh ya memang
di karakter anak-anaknya. Karena kan kalau orang dulu ya dari kecil itu kita udah pembentukan karakter ya. Kalau sekarang mungkin karena orang tuanya sibuk, terus anak-anaknya mungkin gak dia yang membentuk karakternya, atau anak-anaknya membangun karakternya sendiri. Jadi karakter anak tuh sangat beda sama orang yang dulu gitu kan, karena orang dulu pada dasarnya orang tuanya masih banyak yang di rumah gitu kan Kak, jadi masih terlihat anak-anaknya tuh mau ngapain masih diawasi gitu kan Kak. Nah jadi kalau anak-anak sekarang tuh kalau menurut Ima ya masih minim lah presentasi kesopanannya gitu. Oh, berarti itu ada masukan juga nih buat orang tua sekarang. Mungkin terlalu sibuk sendiri dengan gadgetnya, bisa jadi. Bisa jadi. Artinya dengan kita sering membiasakan mereka di kehidupan beragama, nyaman dia mengaji, nyaman dia sesuatu yang berbau agamis seperti itu, mungkin itu bisa cukup membantu kali ya untuk ya artinya tadi etikanya semakin lebih baik, penasaran dia tentang sejarah agama Islam itu seperti apa gitu. Hima, kalau terakhir nih, kira-kira apa pesan Ima untuk anak-anak muda sekarang, terserah mungkin mau tentang agamanya atau mungkin tentang kuliahnya, kira-kira yang bisa Ima kasih motivasi buat teman-teman? Motivasi Ima tuh tentunya banyak ya Kak ya. Nanti Ima 1, 2 asik. Secara umumnya aja. Jadi untuk anak muda sekarang, kalau misalnya kalian ataupun Anda memiliki bakat ataupun skill, jadi fokus sama satu skill. Nah, kemudian percaya sama Allah gitu kan. Karena apabila kita tuh mau yakini kalau Allah akan membantu kita, maka Allah akan membantu kita gitu. Jadi Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang kita pikirkan tentang Allah. Nah, kemudian dalam berproses kita tuh jangan sampai udah bosan gitu, kok nggak bisa ya. Jadi intinya tuh tentang keistiqomahan kita dalam membangun skill kita tuh untuk menjadi yang lebih baik lagi. Nah, jadi yang pertama tuh cari skill kita tuh apa. Nah, yang kedua istiqomah gitu. Yang ketiga ini kita harus menjaga hati kita Kak. Nah, karena Ima kan ini kan di bidang Al-Quran ya. Jadi karena yang Ima baca tuh Al-Quran, jadi tentu harus ada hal-hal yang harus Ima jaga gitu kan Kak, kayak hati Ima, karena Al-Quran ini udah kita jaga. Al-Quran ini kan pedoman kita, tentu kita kan nggak boleh sembarang gimana gitu kan, karena kan di dalam Al-Quran juga udah diatur gimana-gimananya ya kan Kak? Sudah ada aturannya. Yang gimana gitu-gitulah pokoknya ya. Iya gitu lah pokoknya. Tapi nggak ngerti kan? Iya. Ini kayaknya IQ tinggi nih yang paham nih. Aduh, jadi gitu Kak. Dan kemudian jika kamu sudah mencapai suatu prestasi, ketahuilah kita tuh menang bukan karena kita hebat, tetapi karena Allah yang pilih. Kalau misalnya kita hebat, tapi Allah tak pilih, maka dia tidak sebagai pemenang dong kan ya Kak. Nah, karena pada dasarnya banyak orang hebat yang tidak menjadi juara. Nah, gitu. Subhanallah ya. Maksudnya memang orang itu udah ada kodratnya, tapi dia akan berubah ya karena dia mau berusaha untuk merubah dirinya. Tapi penasaran saya tadi ada cerita Umi tentang politik. Kira-kira kayak Ima nih, kan berhadapan langsung kan sebagai kita kan sama-sama perempuan. Harapan Ima dengan Dewan Perempuan di politik itu apa sih? Harapan Ima tentu saja asik. Ya. Harapan Ima tentu saja untuk anggota Dewan yang perempuan tentu lebih bisa gimana ya? Tentu lebih bisa memberikan apa ya Kak? Ini kebiasaan bercanda jadi dia serius bingung. yang real apa ininya aja yang realnya lah gitu. Dewan Perempuan tuh seharusnya seperti apa gitu. Apalagi kan masih di
anak muda seperti Ima ini pengennya seperti apa gitu loh untuk Dewan Perempuan, harapannya gitu. Gak usah yang muluk-muluk, kira-kira lah seperti apa bisa meningkatkan derajat perempuan yang ada, jelas. atau mungkin memperbanyak kegiatan sehingga perempuan-perempuan ini jadi lebih tampil gitu, tapi tidak melupakan kodrat dan agamanya, atau seperti apa gitu. Sebenarnya yang kakak bilang tadi itu sudah mewakili jawabannya. Iya. Jadi udah terjawab langsung ya. Oke, Ima, terima kasih. Ima ini terlihat banget ya, artinya memang generasi mudanya itu terus mengeksplorasi. Jadi memang sebenarnya iya, tapi kami kesalut lah dengan maksudnya gift dari Allah, suara kita bagus, tidak menempatkannya itu pada hal yang bagus gitu, dalam arti kata tuntunan dari orang tua mengaji, menyanyi tentang lebih religi seperti itu. Dan alhamdulillah juga IPK walaupun itu di kebijakan publik dan di sekolah negeri yang cukup sangat bagus kalau bilang untuk di level di Riau juga bagus. Nah, ini artinya korelasi antara agama, pendidikan itu bagus, karena tidak mudah kita bagaimana mengatur kehidupan kita, apalagi dengan segudang prestasi tadi, dan itu sungguh konsisten, tidak hanya di level nasional juga udah internasional. Selamat ya Ima ya. Terima Jadi kasih Kamila. Ya, terima kasih sudah hadir di sini. Jadi teman-teman, kita bisa mengambil pengalaman Ima ini agak berbeda dengan segmen podcast yang lain, bahwa kalau kita ada diberi gift, diberi kemampuan, suara kita bagus, manfaatkanlah untuk sesuatu yang lebih baik. Artinya kita di sini dari sisi gendernya, dalam arti kata mungkin perempuan tampilkanlah hal yang baik sehingga derajat perempuan itu pun menjadi lebih baik. Sukses itu tidak memandang gender, tapi memandang siapa yang tekun berusaha, termasuk kita perempuan yang mau bekerja, maka kesuksesan ada di depan mata. Terima kasih, kita akan bertemu di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.